Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Wahid Septiansyah dari kelas Teknika 7 Alfa dengan NRP 565221631. Jadi hari ini saya bakal mempresentasikan tentang supply chain management dari PT Mayora Indah Terbuka. Nah, di slide pertama ada profil perusahaan. Jadi PT Mayora Indah Terbuka didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertamanya yang berlokasi di Tangerang dan menjadi perusahaan publik pada tanggal 4 Juli 1990. Nah, PT Mayora Indah Terbuka adalah perusahaan FMCG terkemuka yang memproduksi berbagai produk seperti Kopiko, Danisa, dan biskuit Roma dengan pabrik di Jakarta dan Tangerang. Mayora mengekspor produknya ke lebih dari 100 negara. Di sini ada produk dan layanan utama dari PT Mayora adalah produsen makanan olahan atau FMCG dengan merek ikonik seperti Kopiko, Danisa, Roma, Beng Beng, Torabika, dan Coki Coki, dan terbagi dalam 6 divisi, yaitu ada biskuit, lalu kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Lalu lokasi dan skala operasi. Pabrik PT Mayora Indah Terbuka berada di beberapa lokasi seperti Tangerang, Bekasi, dan Pasuruan. PT Mayora menjadi pemain global yang mengekspor ke lebih dari 100 negara, menjadikannya salah satu eksportir FMCG terbesar di Asia Tenggara. Lalu pengadaan bahan baku dari PT Mayora Indah Terbuka. Proses ini adalah fondasi untuk menjaga kualitas rasa produk Mayora yang konsisten di seluruh dunia. Yang pertama ada strategi sourcing. Mayora melakukan pengadaan bahan baku utama seperti biji kopi, coklat, gandum, dan gula dari pemasok lokal maupun internasional yang telah melalui kualifikasi ketat. Lalu ada kontrak jangka panjang untuk menghindari fluktuasi harga komoditas global. Mayora sering menggunakan kontrak jangka panjang dengan supplier. Ini memastikan pasokan tetap ada meskipun terjadi kelangkaan di pasar. Lalu yang ketiga adalah quality control material. Setiap bahan baku yang masuk wajib melewati uji laboratorium untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi sebelum masuk ke lini produksi. Lalu ada produksi dan operasi. Nah, Mayora sendiri dikenal dengan efisiensi pabriknya yang sangat tinggi. Otomisasi menggunakan teknologi mesin mutakhir untuk produksi massal. Hal ini meminimalkan human error dan mempercepat waktu produksi. Lalu ada standarisasi global. Semua pabrik baik di Indonesia maupun di luar negeri mengikuti standar ISO dan HACCP, sehingga kualitas Beng Beng atau Kopiko di Indonesia sama dengan yang dijual di Afrika atau Eropa. Lalu ada production planning. Penentuan jumlah produksi dilakukan berdasarkan perakiraan penjualan atau demand forecasting agar tidak terjadi kelebihan stok yang menumpuk di gudang. Lalu di next slide ada manajemen persediaan. Nah, mengingat produksi makanan memiliki masa kadaluarsa, manajemen stok menjadi sangat krusial. PT Mayora sendiri memakai sistem FIFO dan FEFO. Mayora menerapkan first in first out dan first expired first out untuk memastikan produk yang diproduksi lebih awal harus keluar lebih dahulu. Lalu ada safety stock. Perusahaan menjaga level stok aman di gudang pusat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan mendadak, terutama menjelang hari raya besar, Lebaran atau akhir tahun dan juga Natal. Lalu ada digital inventory. Penggunaan sistem IT seperti SAP memungkinkan manajemen memantau jumlah stok di berbagai gudang secara real time. Go to next slide. Ada distribusi dan logistik. PT Mayora Indah Terbuka mengelola distribusi melalui jaringan distributor lokal dan internasional, memastikan produk sampai ke pasar dengan cepat, menjangkau retail kecil hingga besar di berbagai negara tujuan ekspor. Jaringan distribusi mandiri ini melalui anak usahanya yaitu PT Inbisco Niaga. Mayora memiliki kontrol penuh atas jalur distribusi nasional. Mereka tidak hanya bergantung pada pihak ketiga. Lalu ada multi channel distribution.
Produk didistribusi ke berbagai kanal, mulai dari modern trade seperti yang kita tahu Indomaret, Alfamart, Carrefour, dan yang lain-lain, hingga general trade yaitu pasar tradisional dan warung-warung kelontong. Lalu ada logistik ekspor. Untuk pasar internasional, Mayora memiliki tim logistik yang ahli dalam menangani regulasi ekspor, pengapalan, dan pergunaan di negara tujuan. Lalu adalah hubungan dengan supplier. Keberhasilan Mayora sangat bergantung pada kemitraan strategis dengan pemasok, audit rutin, dan riset pasar yang membantu menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal, memperkuat brand dan meningkatkan loyalitas. Lalu di sini ada alur rantai pasoknya. Jadi mulai dari pengadaan bahan yang kita udah bahas tadi, proses pengadaan bahan baku dimulai dengan kerjasama jangka panjang dengan petani lokal dan pemasok global, memastikan kualitas tinggi dan kestabilan pasokan. Lalu ada produksi otomatis, itu penerapan sistem produksi otomatis di pabrik Mayora yang mengoptimalkan efisiensi dan memenuhi standar keamanan pangan internasional, menjamin konsistensi produk di pasar global. Lalu ada manajemen persediaan. Pengelolaan persediaan menggunakan sistem first in first out, memanfaatkan teknologi IT untuk mengoptimalkan penyimpanan dan distribusi produk, menghindari potensi kadaluarsa. Juga yang terakhir ada distribusi global. Jaringan distribusi yang luas melalui anak perusahaan PT Inbisco Niaga memungkinkan penetrasi pasar efisien, menjangkau berbagai segmen hingga ke level retail terkecil. Lalu ada keunggulan SCM Mayora. Nah, analisis integrasi dan adaptasi produk. Integrasi vertikal yang kuat di Mayora memungkinkan kontrol penuh terhadap rantai pasok, mengoptimalkan efisiensi dan meminimalkan biaya, serta memastikan kualitas produk tetap terjaga di setiap tahap. Lalu juga PT Mayora itu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam preferensi pasar lokal dan yang meningkatkan daya saing, memungkinkan penyesuaian rasa dan kemasan yang relevan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan secara global. Nah, lalu ada tantangan dan solusi mengatasi hambatan dalam SCM Mayora. Nah, salah satu hambatannya adalah fluktuasi harga. Harga komoditas dapat mempengaruhi biaya bahan baku. Mayora mengelola risiko ini melalui kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk menjaga stabilitas dan harga dan pasok. Lalu ada SAP dan ERP untuk mengatasi kompleksitas logistik internasional. Mayora mengimplementasi sistem SAP dan ERP yang ini membantu dalam integrasi data dan efisiensi pengelolaan rantai pasok yang lebih baik. Lalu ada ringkasan dan pelajaran utama, yaitu adalah kesimpulan dari SCM Mayora menekankan pentingnya kualitas produk dan jaringan distribusi yang luas, menjaga loyalitas pelanggan dan efisiensi biaya, serta kecepatan distribusi di industri FMCG yang kompetitif. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.